Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, Kuliah TV ya. Di channel ini kita akan banyak membahas tentang materi Islamik, tentang keagamaan, dan belajar bersama. Kebetulan pada bulan ini bulan Ramadan, kita akan membahas tuntas full tentang puasa Ramadan. Dari sebelum Ramadan, sedang Ramadan, puasa Ramadan, hingga setelah Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Di sini kita sudah hadir pula Ustadz Ilung yang biasa kita panggil, yang bernama lengkap Ustadz Muhammad Irsahwandi, SPD MPD. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, di puasa kelima masih sehat bugar ya Ustadz ya? Alhamdulillah masih sehat, cuma agak lain sedikit lah. Agak lain. Oke Ustadz, setelah ini sebentar lagi kita akan panggil, undang kawan-kawan kita juga sekampung untuk melengkapi ngobrol malam kita pada saat ini, pada malam ini. Sebelum itu, saya akan mengutip satu kata dari Facebook itu, Ustaz. Kira-kira berbunyi seperti ini: jika sekelas Ramadan saja tidak bisa mengubah hidupmu, kebiasaanmu ke arah yang lebih baik, maka tangisilah dirimu. Artinya di sini, Ustaz, sepertinya ini kondisi yang sangat akut, stadium 4 gitu ya, Ustaz. Karena sekelas Ramadan pun tidak bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Untuk melengkap daripada kutipan itu, Ustaz, mohon untuk ditambahkan lagi, mungkin untuk sebagai pembuka ya Ustaz, sebelum kita panggil kawan-kawan kita tadi. And please, we invite. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi memang banyak nasihat-nasihat agama juga ya yang terdapat dalam Facebook, TikTok ataupun IG. Salah satunya yang seperti Pak sampaikan tadi, ya bahwa kalaulah sekelas Ramadan saja, bulan yang mulia, bulan yang diagung-agungkan gitu kan, yang dinanti-nantikan oleh umat Islam sedunia, ya, bahkan orang ambisi, ya, orang ingin sekali gitu, ya, supaya Ramadan itu berkelas gitu, supaya Ramadan itu ya bisa betul-betul dimanfaatkan untuk full ibadah. Bahkan ya kita tarik kepada diri kita, kalaulah dengan bulan yang mulia ini saja ya tak dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, maka apalagi lah yang dapat mengingatkan kita kan begitu. Jadi kalau perkara demikian ini Pak, terkadang kembali lagi kepada imannya ya seseorang, ya iman kita. Nah, jadi kita harus tanyakan diri kita, mau di mana dibawa hidup ini ya, kan begitu. Mau di mana dibawa hidup ini. Ya, jadi hidup ini ya perlu mempunyai arah dan tujuan, ya kan? Nah, hidup dengan seni akan indah. Wah, hidup dengan agama maka akan terarah. Nah, jadi kalaulah datangnya bulan Ramadan ini, ya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Kita jaga ibadah kita jaga kesehatan kita, sehingga bulan Ramadan itu tidak cuma sekedar berlalu saja, Pak, tapi membekas di hati, ya, memiliki pengaruh di jiwa kita sehingga kita menjadi pribadi insan yang berkualitas. Nah, maka salah satu ya yang perlu dipertanyakan adalah keimanan kita. Jadi jangan sampai ya bulan yang mulia bulan Ramadan ini berlalu begitu aja tanpa ada sedikit pun membekas di diri kita. Ya paling tidaklah minimal Ramadan ini yang dulunya ya kita malas bangun subuh, sebab Ramadan ini sebulan full kita puasa bangun subuh kita. Paling berarti kan mendidik kita untuk lebih disiplin, lebih sehat, hidup sehat. Sebelum kita sahur mandi kita, ya kan, setelah itu sahur, setelah sahur kita ibadah sholat. Berarti kan secara tidak langsung waktu kita terlatih sebab Ramadan. Ini satu yang pertama. Yang kedua, kalaulah selama ini sebelum Ramadan kita foya-foya, kita makan sembarangan, ya kan, kita lupa akan kesehatan. Namun dengan Ramadan ini teratur pola makan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, selama ini mungkin ya barangkali HP itu kita gunakan ya, terkadang hal-hal yang aneh kita tonton segala macam. Namun karena sebab kita menjalani puasa, kita jaga mata kita dari perkara yang dapat membatalkan puasa, Pak. Kita jaga pikiran kita daripada memikirkan yang tidak baik. Kita jaga lisan kita. Lantas 30 hari kita training, latihan di bulan Ramadan. Ya, harapan kita apa? Bisa di bulan-bulan seterusnya istiqomah untuk tetap seperti bulan Ramadan itu. Nah, jadi kalaulah orang-orang ya tidak betul-betul memanfaatkan diri dia ya sebagaimana ibadah bulan Ramadan, maka rugilah orang tersebut. Inilah yang dikatakan kalaulah sekelas bulan Ramadan saja ya yang dinanti-nantikan orang, yang ditunggu-tunggu umat Islam sedunia, tak bisa mengubah diri kita, maka apalagi yang dapat mengubah diri kita? Ataukah dengan datangnya maut baru kita sadar? Nah, jadi tepuk dada kita
tanya iman kita, mau dibawa kemana hidup ini? Begitu. Mungkin itu pengantar sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, penjelasan yang singkat, padat, menjelas. Sebelum jauh kita bahas tentang Ramadan, kita akan panggil saudara-saudara kita yang sekampung. Kita panggil dulu yang tidak asing lagi ya, yang sering tampil juga di berbagai acara. Ini yang bernama Bilhan. Mohon untuk Bapak Bilhan hadir ke sumber suara. Ini asing lagi nih Pak ya. Kita berbincang. Alhamdulillah kita sudah dihadirkan saudara kita satu lagi yang bernama Bilhan. Apa kabar Bilhan? Alhamdulillah Pak, sehat betul nih Pak. Sehat ya? Panggilan ini untuk ngobrol malam ini tidaklah mengganggu kegiatan ya? Alhamdulillah kebetulan malam ini Pak lagi tak ada kosong, lagi santai lah. Santai. Kegiatan aman, sekolah, kuliah. Aman, kebetulan Kojo. Pak, ini aman ini kantung ini Pak. Kalau kantung tak usah lah pala kita cito kan ya, karena samu tuh apa no, gelombang. Mana masuk kita nih? Bisa sedikit dicitokan pengalaman tuh. Ini masuk limo nih. Nah, Tahun ini kalau puasa Pak, Lari jatuh. puasanya aja ini belum puasa Pak. Tapi tak pernah puasa. Sahur ikut sahur memang. Tapi tak pernah lah. Tak pernah puasa ada. jadi sahur tetap sahur, tapi tak pernah puasa satu pun tak dapat. Dapat. Nah itu waktu pembukaan pertama saat bulan puasa nih Pak. Pertama bisa lah puasa. Ya tahu lah Pak, posisi pekojoan pun Gitu ya. oh, nggak dipaksa nanti. Ya, Mas, tak dipaksa. Ingat sama bulan suci Ramadan nih Pak. Tapi kita itu ingat sama rumah, kok tak dikojokan. Jadi yang pertama dapatlah, yang kedua, tiga agak lomas lah yo. Jadi sama yang memasakkan sahur tak sogan dus. Kalau yang itu pula Pak, sokan tuh ada. Tapi mana lah pula Pak? Oh, nggak dipaksa kan? Takut tak tumbang. Kalau gitu pilih ngabah kan di luar. Paso di rumah udah paso balik. Begitu, biasa begitu. Jadi kebetulan di sini ada Ustadz Ilung. Kita tanyakan mana kondisi yang macam ini. Hendak kita buat. Ustadz Ilung, mohon pencerahan bagi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Setelah mendongak keluh kesah Sedawo tadi, Sedawo Bilhan, ya kan? Jadi tadi katanya agak payah hendak puasa, sebab karena keadaan. Memang kita ini kan ya masing-masing punya kegiatan gitu kan. Kadang kegiatan itulah yang menghambat kita untuk ibadah. Tapi kalau mengingat pula tadi ya, di awal tadi kan seperti yang ditanyakan, yang dikatakan Pak Ewin, ada ya kata-kata di Facebook itu, kalaulah Ramadan itu tidak bisa mengubah kita dengan apa lagi lah begitu. Memang kalau dibilang setiap orang ada kegiatan, tapi itu tadilah macam mana caranya supaya kita itu bisa ya mengatur waktu kita ya, bisa menjaga diri kita supaya tetap bisa ibadah. Gitu. Jadi kalau bisa pula memang seharusnya kita cari pekerjaan tuh yang tidak mengganggu ibadah. Ya, istilahnya semampu kita lah. Semampu kita, apalagi kita yang muda-muda nih kan, semampu kita harus maksimal, harus puasa begitu. Memang kadang ya kalau puasa ini kan menguji ya kejujuran kita. Bisa aja di rumah kita puasa, ya kan, di luar sehingga boleh cendol. Agak mantap sedikit. Jadi itu tergantung gitulah. Kadang ada orang rajin betul dia berwudu. Sholat dia berwudu, rupanya wudu dia kumo-kumo. 3 kali kumo-kumo, 2 kali keluar. 1 kali tersangkut. Pokoknya setiap kumo-kumo dia kan nyangkut satu, hilang saus. Itulah tadi menjaga kejujuran. Jadi upayakanlah semaksimal mungkin kalau bisa kita tuh ibadah, kita puasa. Karena puasa ini kan bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setahun sekali. Jadi bahkan saking kan wajibnya puasa Ramadan tuh, kalau udah nanti selesai Ramadan kita harus kodo, harus kita gantikan. Jadi bahkan orang yang semisal perempuan kan haid tuh, kalau haid ini kan tak boleh ibadah, ya kan, haram. Kalau seandainya macam sholat, tinggal sholat dia udah, ya memang kalau seandainya orang haid sholat
tak dianjurkan sama dia. Tapi kalau puasa nih, walaupun dia haid, tetap nanti harus diganti. Nah, sebab karena puasa ini kan wajib dan ibadah setahun sekali. Itu puasa Ramadan. Kira-kira begitulah yang bisa kita tanggapi. Nah, itu penjelasan dari Ustadz tuh. Kan. Kiko, mumpung Ustadz di sini, ada yang tidak ditanyakan lagi? Ada rasa yang terjanggal atau ada yang membingungkan tentang puasa? Tanyakan. Kalau tak ada, kita panggil lagi kawan kita nih. Ada apa tidak? Sudah cukup lah itu Pak Ustaz. Oke, jadi kita panggil lagi saudara kita. Mungkin ada yang tidak ditanyakannya juga soal seputar Ramadan. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan kami, pertanyaan aku, Bilhan atau kawan-kawan yang lain nanti kebetulan pula sama pertanyaan-pertanyaan yang menonton. Jadi istilahnya kami lah mewakilkannya. Itu panggilkan lagi. Mungkin ada 2 orang lagi, Heri sama Yusril. Oke, alhamdulillah udah kumpul semua. Tadi katanya ada yang tidak ditanyakan sama Ustaz Ilung. Nah, jadi dikumpulkanlah di sini semua. Ini bukan boy band. Ini kita pengajian, dakwah bersama, belajar bersama. Jadi coba riset, Ri. Naik apa datang dari sini? Naik keto. Naik keto. Ini Yusril ya? Kau aja tadi? Alhamdulillah hari ini libur. Oh, hari ini ya. Tapi puasa kan tadi kan? Alhamdulillah puasa. Nah, elok lah begitulah. Puasa ya puasa, kojo. Kau juga Ri kan? Kuliah? Gimana kuliah? Aman. Ya aman. Kuliah aman. Ada kau tidak ditanyakan soal puasa? Ada, pasti ada. Sama Ustaz Ilung. Jadi begini Ustaz. Itu ini kan. Ini pasnya ini sedap ya. Jadi kisahnya Panang itu lah. Itu panang ada. Siap. Jadi begini Ustaz. Ada sebagian orang yang kojonya itu kan sampai malam. Dari siang, anggap aja lah shift siang sampai malam. Jadi itu kan udah siap bisa sholat tarawih. Itu mana yang diluankan Ustaz? Masih kerja atau ikut tarawih? Sekian Ustaz. Oh. Oke, baik. Terima kasih Sedau Heri yang udah bertanya tentang ibadah dan pekojoan gitu. Jadi begini, ada sesuatu itu yang harus kita dahulukan dan ada sesuatu itu yang tidak harus didahulukan. Ya, semisal ya kan kalau pertanyaan tadi manakah dahulukan Ustaz? Kita yang sedang berkojo atau melaksanakan sholat tarawih? Ingat, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Ya pastinya lakukan dulu ibadah wajib. Semisal sholat 5 waktu kan gitu. Jadi, misalkanlah orang yang udah berumah tangga, ya kan, mencari nafkah untuk istri, untuk keluarga itu hukumnya wajib. Sementara kalau dia sholat sunnah tarawih itu sunnah. Jadi boleh dahulukan dulu pekerjaan. Tapi setelah nanti selesai pekerjaan baru laksanakan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih, tapi kalau sholat wajib ya dahulukan sholat wajib dulu. Nah kan gitu. Jadi kalau kita yang masih muda nih, tak ada tanggungan, anak kan tak ada. Tapi bekerja macam anak limo. Dari pagi sampai tengah malam. Balik ke rumah, tidur besok pagi lagi. Macam apa? Kali lawa. Nah, kan? Jadi ya utamakan dulu yang wajib baru yang sunnah. Tapi kalau kejadian macam gini awak kan masih muda, ya kan ya singgahlah dulu kita sholat sunnah tarawih. Tapi kalau pula kita bisa jamin di rumah nanti kita sholat tarawih sendiri, tak masalah. Takutnya di rumah pun lewat sampai rumah tu tidur. Nah, jadi kalau bisa ya singgahlah dulu kita sholat tarawih kejap. Kadang kan di Medan ini tidak apa lama tarawihnya 11. Kalau di kampung kadang 23 kan. Udah 23 lama pula ustaznya lagi. Ya kan makin apa atau pada sakit perut. Ya kan. Kobas. Nah, jadi begitulah kira-kira. Dahulukan dulu mana yang utama mana yang tidak. Oke, baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Aku tambahkan lagi pertanyaan Ustaz. Itu kan setelah udah kojo bisa kita laksanakan tarawih itu Ustaz. Itu tarawih itu Ustaz sampai jam berapa batas Ustaz? Oke. Jadi mengenai tarawih ini dia tidak diatur oleh waktu, Pak. Dia waktunya itu fleksibel. Tergantung ya yang membawakan, misalkan tergantung jamaah. Kalau jamaahnya pula lama datang, ya kan? Atau jemaahnya di masjid itu kadang ada yang masih sholat sunnah sebelum dimulai tarawih, kan itu bisa jadinya membuat lama gitu kan. Jadi yang pengaruhnya itu faktor jamaah, bilal dan imam. Kadang ada bilalnya agak lambat bawa. Yang paling utama betul imam.
Kadang imam ni saking banyaknya cengkok tu, ya kan? Jadi lama. Alhasil karena dia fokus ke cengkok, baca ni pun terbalik. Itu. Jadi dia tidak diatur oleh waktu, jadi tergantung. Tapi kebanyakan di Medan ini kio kalau kita mulai jam 8, yang paling nanti jam 9 lewat sedikit dah selesai. Ya, begitulah kio. Oke Ustaz, aku mau nanya dong Ustaz, kalau untuk apa sholat tarawih ini di rumah pun bisa Ustaz, artinya kan tak berjamaah apa cuma nih Ustaz, yang kalau tak salah itu ada Ustaz yang bilang sholat tarawih itu sholat asik, sholat kita nikmati sendiri, bahkan di rumah pun bisa. Jadi kalau tidak ada batas waktu, yang penting apa tadi beramai-ramai berjamaah, mengikuti yang imam. Berarti yang dibilang Ustaz yang apa nak donga itu cuma Ustaz, artinya bisa dilakukan tanpa imam Ustaz. Iya. Oke, baik. Bisa mengendalikan rasa malas ya Ustaz. Itu nanti bisa dijawab dari itu Ustaz. Oke. Pertanyaan Pak Ustadz tadi, ambil alih. Itu semua tergantung manusia Pak Ustadz. Kalau memang dia niat. Berasul ada tuh. Agak kira begitulah nampaknya yang sekolah yang berkorban ini agak-agak berasul sedikit. Bila Pak itu sana kan nampak. Dan dia